The ancestors always said that we are a great nation. Nusantara, the nation of the Garuda. But now, we have been reduced into a frail nation, prone to disintegration. One day, on August the 17th, 2024, a centennial tribute will be paid to honor Garuda, the guardian of Nusantara. So get ready. Show the world the greatness of the Nusantara bloodlines, the nation of the Garuda. Selamat datang di tanah tercinta, langit memanggilnya tanah Nusantara. Selamat datang di agungnya nirmala Nusantara. Laksana
Wapai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara. Assalamualaikum Bapak Ibu hebat. Bapak Ibu, apakah terdengar suara saya? Dengar Bu Widya. Iya, terima kasih Bu. Baik, tunggu 5 menit sebentar lagi ya Bu. Berhubung ini narasumbernya satu lagi belum masuk ya Bu ya. Baik Ibu, kita tunggu sebentar narasumber dan terlihat bahwa ini peserta juga belum komplit. Kita tunggu sebentar lagi ya Bapak Ibu. Oke Bu. Baik Bapak Ibu, terlihat narasumber sudah berada di list, maka akan saya mulai saja. Singgah sebentar di rumah Pak Kadir, meminta buah pepaya dan tomat. Cakep. Untuk para peserta webinar yang telah hadir, izinkan saya menyapa dan memberi salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji Bu Widya, suaranya kurang jelas Allah sepertinya. yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat mengikuti webinar di hari ketiga ini.
Selawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini Kamis tanggal 19 September 2024 telah sampailah kita di hari terakhir dari webinar yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar MGMP IPA Deli Serdang, di mana di hari terakhir ini materi yang akan dibawakan tentu tidak kalah menariknya dari pertama dan kedua. Materi yang akan disampaikan itu mengenai kesehatan reproduksi remaja. Pada kesempatan ini saya akan menjadi moderator dari awal hingga akhir acara nantinya. Saya akan membantu. Halo Bu Widya. Saya nggak mendengar suara Bu Widya, Bu Silvi. Apakah yang lain juga nggak dengar? Iya Bu, sepertinya terlempar. Ya tunggu sebentar. Sinyalnya agak susah. Inilah yang dikhawatirkan tadi Bu Silvi. Makanya aduh nggak jadi kabur lah. Daripada nanti sinyalnya hilang timbul. Pak Ibu baru pulang ya? Iya baru nyampe. Ini jaketnya masih diletak di samping. Keluar dari kelas jam setengah Ibu dua. teh, suara saya terdengar Bu. Maaf saya tercampak Ibu. Oke. Terdengar Bu Widya, Saya terdengar. tercampak. Iya, jaringan agak kurang bagus di tempat saya ini. Saya tercampak Ibu. Masih terdengar suara saya Bu? Masih Bu, masih. Baik Ibu, saya lanjutkan kembali. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Widya Astuti. Saya merupakan guru penggerak angkat. Hilang lagi. Sudah oke Bu Widya? Maaf ya Bu, saya tercampak lagi. Jaringannya kurang bagus ini Bu. Baik, Ibu masih terdengar suara saya, Bu? Masih Bu, masih. Iya, maaf ya Ibu Silvi, Bu Rabiatul, dan serta lainnya. Jaringan saya kurang bagus ini sepertinya. Tercampak terus saya. Baik, Ibu, saya akan lanjutkan kembali. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Widya Astuti. Saya merupakan guru penggerak Angkatan 7 dan saat ini saya bertugas di UPT SPF SMP Negeri 1 Hamparan Perak. Saya sangat antusias sekali memandu acara webinar di hari terakhir ini. Semoga yang kita harapkan, apa-apa yang kita dapatkan nanti dapat kita terapkan kembali. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan oleh saya sebagai moderator. Yang kedua yaitu penyampaian materi. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Rabiatul Adawiyah SSI MPD mengenai materi kesehatan reproduksi secara umum. Kemudian kita akan buka sesi tanya jawab. Kemudian yang keempat kita akan melanjutkan materi sesi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Silvia Sabatini SPD GR MPD dan kita akan lanjutkan untuk sesi tanya jawab kemudian penutup.
Selama sesi ini, saya mengharapkan Bapak Ibu semua untuk berpartisipasi aktif, bertanya, dan berbagi pemikiran. Karena webinar ini memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar satu sama lain, saling menginspirasi, dan tentunya menambah wawasan. Selain itu, saya juga mengingatkan kembali ketika narasumber sedang menyampaikan pemaparan materi, fungsi mikrofon Bapak Ibu akan kami mute untuk menjaga polusi suara yang tidak diinginkan. Dan jika Bapak Ibu ingin berkomentar, boleh menulis di kolom chat. Dan apabila ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, nanti kita akan buka di sesi tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan, kini saatnya kita memulai sesi pertama. Sebelum narasumber membacakan atau memaparkan materinya, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Baik, pemateri kita yang pertama yaitu Ibu Rabiatul Adawiyah, SSI MPD. Beliau merupakan guru di UPT SPF SMP Negeri 2 Lubuk Pakau hingga sekarang. Selamat datang Ibu. Pendidikan yang telah beliau ampu yaitu lulusan S1 jurusan Kimia dari USU tahun 2000, lulusan S2 Kimia dari UNEMED tahun 2020. Tentunya prestasi yang telah ditorehkan yaitu juara 1 OGN mata pelajaran IPA Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2016, menjadi pengajar praktik guru penggerak angkatan 4 dan luar biasa fasilitator guru penggerak angkatan 10. Jika Bapak Ibu ingin berkonsultasi atau sharing dengan beliau, boleh mencatat nomor telepon Ibu Rabiatul 0813 75 77 0362. Baik Bapak Ibu, pergi ke puncak membeli kurma. Cakep. Jangan lupa membawa ikan. Kita Cakep. sambut narasumber pertama kepada Ibu Rabiatul Adawiyah, SSI MPD. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Widya. Boleh di-share Bu Widya ininya materinya? Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mendapatkan kesempatan untuk menyajikan tentang integrasi pendidikan kesehatan reproduksi dalam pembelajaran IPA. Baik Bapak dan Ibu, next Bu Wid. Apa sih itu kesehatan reproduksi? Mengapa kita harus tahu tentang kesehatan reproduksi? Ini mari kita cermati bersama Bapak dan Ibu. Untuk kegiatan tentang kesehatan reproduksi ini ada 2 peraturan pemerintah. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2007 nomor 17 tahun 2023. Ini tentang kesehatan, tepatnya di pasal 54. Ini ada tentang kesehatan reproduksi. Upaya kesehatan reproduksi ini ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan sistem, fungsi, dan peran reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua itu ada upaya kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, katanya. Ini baik pada sebelum kehamilan, pada masa kehamilan, pada masa persalinan, dan pasca persalinan. Ini yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023. Nah, yang paling ini adalah yang lebih mengena, ini adalah peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Ini di pasal 11 ayat 1 dinyatakan pelayanan kesehatan reproduksi remaja bertujuan untuk mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual beresiko dan perilaku beresiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi.
Yang bagian B-nya, mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab. Jadi Bapak dan Ibu, berdasarkan peraturan pemerintah ini, kita sebagai guru SMP ini berada sebagai pendidik yang mendidik siswa-siswa kita di kalangan remaja. Makanya kita dianggap perlu untuk mengetahui tentang kesehatan reproduksi. Karena kita diharapkan bisa dapat membantu menyampaikan kepada anak-anak kita tentang kesehatan reproduksi, terkhusus pada remaja. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya ini kenapa lagi harus kita tahu tentang kesehatan reproduksi? Ini terkait dengan permasalahan kesehatan reproduksi pada remaja. Ini banyak anak dari umur 1 dari 11 anak perempuan ini mengalami kekerasan seksual. 1 dari 17 anak laki-laki juga ada yang mengalami kekerasan seksual. Nah, 7% dari wanita yang berusia dari 15 sampai 19 ini telah melahirkan anak pertama. Jadi istilahnya masih terlalu muda, masih rentan sekali. Nah, yang selanjutnya itu ada 6,32% remaja putri hamil pada usia kurang dari 16 tahun. Berarti sangat riskan nih Bapak Ibu. Berarti kalau dia kurang dari berusia 16 tahun, berarti usianya sekitar 15 atau 14 tahun atau 13 tahun. Berarti mereka masih berada di jenjang SMP Bapak dan Ibu. Jadi karena begitu banyak permasalahan kesehatan terkait dengan reproduksi remaja, maka kita sebagai guru SMP khususnya, ini dianggap perlu untuk mendapatkan materi tentang kesehatan reproduksi remaja agar kiranya kita bisa menyampaikan kepada peserta didik kita terkait dengan permasalahan tersebut. Ini kalau kita lihat juga selain itu Bapak dan Ibu, kita lihat di Facebook, di koran-koran, di majalah ya Bapak Ibu, di koran, di berita-berita lah, berita online kalau sekarang, jarang ada di koran lagi ya Bapak dan Ibu ya. Ini banyak cerita tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh anak-anak kita, terkhusus remaja putri yang ada hanya berkenalan di Facebook, tiba-tiba langsung ketemu, akhirnya terjadi kasus kekerasan seksual, perkosaan. Ini banyak sekali kita amati di sekitar kita. Bahkan ada juga, bukan hanya itu, anak-anak remaja putri kita kan sudah mulai menstruasi nih Bapak dan Ibu ya. Mereka enggan untuk mengganti pembalut. Padahal dengan tidak mengganti pembalut itu bisa berdampak pada kesehatan reproduksi, terkhusus organ reproduksinya. Oke, next Bu Wit. Nah, ini juga Bapak dan Ibu, ini tadi yang saya sampaikan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, Pasal 50 tentang kesehatan remaja. Halo Bu Wit. Bu Witnya tercampak ya? Oh, saya share screen sendiri ya kayaknya. Mana ini Bu Wit? Bu Widya. Ini Bu Silvi. Apakah iya Bu Silvi? Sedang bermasalah dengan jaringan sepertinya, Bu. Iya, sepertinya ini. Ya, Bapak Ibu ya. Soal materi sudah saya share dan saya nggak buka pula ini di sini. Baru saya buka aja langsung saya share aja. Perlu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu. Oh ya, sudah muncul lagi Bapak dan Ibu. Jadi kesehatan reproduksi remaja yang tadi Bu, yang di atas. Masih yang tadi Bu Widya. Halo Bu Widya. Bu Widya, masih slide yang tadi Bu Widya. Iya Ibu, terdengar Bu. Slide yang tadi Bu Widya, sebelum ini. Halo Bu Widya. Halo ya Bu. Slide-nya. Terdengar suara saya Bu.
Terdengar Ibu? Slide yang tadi Ibu, yang sebelum ini. Yang sebelumnya ke atas lagi. Atas, ya bawah ini. Oke. Iya ini. Oke. Iya yang ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk upaya kesehatan reproduksi remaja ini ditujukan untuk mempersiapkan remaja menjadi orang dewasa yang sehat, cerdas, berkualitas dan produktif. Remaja di mana pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar aman, bermutu dan terjangkau. Untuk upaya kesehatan remaja, sebagaimana dimaksud di ayat 1, ini bisa termasuk berupa screening kesehatan, kesehatan reproduksi remaja, dan kesehatan jiwa remaja. Nah, untuk yang berperan di sana bisa sebagai bisa pemerintah pusat, pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat. Kita sebagai guru juga masuk di dalamnya. Di antaranya kita bergabung di dalam masyarakat, Bapak dan Ibu. Baik, lanjut Bu Wid. Baik Bapak dan Ibu, untuk kesehatan sekolah, ini mungkin kita di sekolah sudah punya UKS masing-masing ya Bapak dan Ibu ya. Ini kesehatan sekolah ini diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan. Ini merupakan bagian dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Iya, bisa dilanjut aja Bu Wid, nanti bisa kita baca sendiri aja tentang peraturannya. Nah, kita masuk ke integrasi, konsep dasar integrasi Bapak dan Ibu. Karena kita sebagai guru IPA, diharapkan kalau kita tahu tentang kesehatan reproduksi, konsep kesehatan reproduksi ini, kita bisa mengintegrasikannya dalam pembelajaran kita sehari-hari di kelas. Nah, apa sih itu integrasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata integrasi ini diartikan sebagai pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Nah, jadi berdasarkan definisi di atas Bapak dan Ibu, dalam konteks pendidikan kesehatan reproduksi, integrasi ini dimaksudkan adalah pembauran atau penggabungan, penyatuan, dan memadukan materi kesehatan reproduksi ke dalam materi dan kegiatan pembelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka. Ini dia maksudnya Bapak dan Ibu. Jadi kita integrasikan, kita padukan antara materi Kespro dengan materi pembelajaran kita. Kalau kita di IPA, saya rasa ini banyak terkait dengan materi tentang kesehatan reproduksi. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Next Bu Wid. Bu Widya, next. Ya, baik Bapak dan Ibu, untuk pendidikan kesehatan reproduksi ini sendiri ada 3 aspek yang dikembangkan. Sama seperti kita di kurikulum kita, ada pengetahuan, ada sikap, dan keterampilan. Pengetahuan atau kognitif, yaitu informasi dan wawasan mengenai materi yang diberikan. Perubahan yang dialami adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Ada yang aspek sikap, yaitu aspek emosi atau afektif mengenai sesuatu. Biasanya terkait dengan nilai atau norma yang dianut dan dipercaya. Karena pastinya setiap kita punya nilai-nilai atau norma-norma yang kita terima dari lingkungan sekitar kita. Sehingga karena perbedaan nilai dan norma yang kita terima, ini pasti akan berpengaruh terhadap sikap kita. Baik, yang untuk keterampilan, ini adalah perubahan yang dialami. Bu Wid masih yang tadi? Halo Bu Wid. Baik Bapak dan Ibu, ini dia. Kalau untuk keterampilannya, ini adalah perubahan yang dialami dari tidak bisa atau tidak mampu melakukan menjadi bisa atau mampu melakukan sesuatu. Jadi ini ada 3 aspek ya Bapak dan Ibu terkait dengan
pendidikan kesehatan reproduksi, sama seperti proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas sehari-hari. Lanjut Bu Wid. Baik Bapak dan Ibu, untuk prinsip integrasi pendidikan kesehatan reproduksi, ini ada 9 prinsip. Yang pertama ilmiah, yang kedua bertahap. Jadi kita menyampaikannya itu secara ilmiah dan bertahap, nggak sekaligus, nggak sekalian dari awal total dari A sampai Z, nggak, tapi kita lakukan secara bertahap. Karena kita ingin agar pengetahuan tentang kesehatan reproduksi ini bukan hanya anak dapat pengetahuan, tapi juga akan mengubah sikap atau perilakunya dan juga keterampilannya. Yang ketiga, ini sesuai dengan usia dan karakteristik perkembangan remaja. Jadi materi kesehatan reproduksi ini kita sesuaikan dengan karakteristik perkembangan remaja. Yang keempat, ini berbasis kurikulum. Yang kelima, komprehensif. Yang keenam, berdasarkan pendekatan hak asasi manusia. Jadi ini erat kaitannya dengan hak asasi manusia ya Bapak dan Ibu. Ada berdasarkan pada kesetaraan gender. Yang kedelapan, transformatif. Yang kesembilan, ini disesuaikan dengan budaya yang kita miliki di daerah kita masing-masing. Karena beda biasanya budaya antara itu dengan daerah-daerah yang lain. Tergantung kepada nilai-nilai dan norma-norma yang diajarkan oleh masyarakat sekitar, terkhusus keluarga. Baik, next, Bu Wid. Yang pertama, enam bentuk yang pergerakan ke dalam mata pelajaran kita Bapak dan Ibu, bukan berarti kita mengajarkan kesehatan reproduksi secara khusus. Yang kedua, jadi kita pendidikan produksinya itu kita jadikan sebagai muatan lokal. Yang ketiga ada co-kurikuler. Ini dalam P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam bentuk kegiatan co-kurikuler dalam bentuk P5 ya Bapak dan Ibu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat bisa dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kita misalkan buat grup kesehatan reproduksi remaja gitu, buat ekskul untuk kesehatan reproduksi remaja buat anak-anak kita, bisa dijadikan sebagai bentuk integrasi pendidikan kespro di sekolah. Baik, yang kelima itu melalui bimbingan dan konseling Bapak dan Ibu. Yang keenam itu berupa pengayaan dan pembiasaan. Jadi agar ini bisa diterima oleh anak-anak kita, aplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya, perlu kita lakukan pembiasaan. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Next, Bu Pit. Baik Bapak dan Ibu, bagaimana mengintegrasikan substansi Kespro ini? Ini di Kespro, tadi kita udah cerita, bisa dalam bentuk intrakurikuler, bisa dalam bentuk P5, bisa dalam bentuk ekstrakurikuler, ini bisa dalam bentuk dukungan dan layanan, ini bisa juga dalam bentuk jejaring stakeholder melalui petugas kesehatan ya Bapak dan Ibu. Adapun materi-materinya ini ada yang pertama itu konsep dasar pendidikan kesehatan reproduksi. Apa-apa aja yang masuk di sana nanti ada kita paparkan Bapak dan Ibu. Yang kedua itu ada nilai mengenal diri dan hubungan dengan orang lain. Yang ketiga ada pertumbuhan dan perkembangan. Yang keempat, masalah kesehatan reproduksi, apa saja yang menjadi masalah dalam kesehatan reproduksi, ini akan dibahas di dalam materi ini. Yang keenam, ada gender dan pencegahan kekerasan. Jadi nanti di dalam materi ini, itu dalam modul ini kita akan belajar tentang gender. Apa sih itu gender? Bagaimana sih bentuk-bentuk kesetaraan gender? Apa sih yang menyebabkan terjadinya kekerasan akibat dari perbedaan gender ini gitu. Itu yang akan dibahas dalam materi gender dan pencegahan kekerasan. Yang ketujuh ada peran teknologi informasi dan komunikasi dalam kesehatan reproduksi. Jadi bagaimana
teknologi informasi dan komunikasi ini bisa berperan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi, terkhusus bagi remaja. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya ada dukungan dan layanan. Ini biasanya diberikan melalui konseling, bimbingan dan konseling Bapak dan Ibu. Ini ada konseling kesehatan remaja, bisa kita hubungi melalui orang puskesmas, biasa Bapak dan Ibu, orang rumah sakit. Yang kesembilan itu ada strategi integrasi pendidikan kesehatan reproduksi. Next, Bu Wit. Baik Bapak dan Ibu, kita bahas materi pertama Bapak dan Ibu, kesehatan dan konsep dasar kesehatan reproduksi remaja. Ini untuk modul ini itu terdiri dari 6 topik Bapak dan Ibu. Yang pertama itu tentang remaja. Jadi di modul ini kita bahas apa sih itu remaja, kenapa dengan remaja, bagaimana perkembangan remaja. Nah, itu kita bahas di tentang remaja. Yang kedua ada pengertian dan ruang lingkup kesehatan reproduksi. Apa sih itu kesehatan reproduksi? Apa sih yang menjadi batasannya gitu. Ini kita bahas di modul ini. Yang ketiga itu ada hak anak dan hak kesehatan reproduksi. Yang keempat ada pendidikan kesehatan reproduksi. Yang kelima ada metode pembelajaran kesehatan reproduksinya bagaimana. Yang keenam ada pendekatan guru dalam menyampaikan pendidikan kesehatan reproduksi bagaimana, menyampaikan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja. Bagaimana kita menyampaikannya? Bagaimana pendekatan yang kita lakukan terhadap peserta didik kita terkait dengan kesehatan reproduksi ini? Next, Bu Wit. Nah, yang kedua ada nilai mengenal diri dan hubungan dengan orang lain. Di modul ini kita ada 11 topik Bapak dan Ibu. Mohon maaf Bapak dan Ibu, batuk jadi lagi gatal lehernya. Nah, pada modul 11 topik ya Bapak dan Ibu. Ini yang pertama ada nilai dan norma. Ini dipelajari apa sih nilai, apa itu norma, bagaimana pengaruh nilai ini dan pengaruh norma ini terhadap kesehatan terhadap hubungan anak-anak kita, interaksi anak-anak kita dalam aktivitasnya sehari-hari. Pastinya berbeda nilai yang didapat akan berbeda pula perilaku anak-anak kita atau pola interaksi mereka. Nah, yang kedua ada keterampilan pengambilan keputusan. Jadi di sini kita akan belajar tentang bagaimana pengambilan keputusan. Yang kedua ada konsep diri. Pasti apa sih yang kita tahu, siapa sih kita gitu. Itu yang kita pelajari di konsep diri. Yang keempat ada batasan diri. Batasan diri ini tergantung kepada nilai dan norma yang ditanamkan kepada pribadi masing-masing. Otomatis berbeda untuk anak yang mungkin diajarkan oleh keluarganya. Ini saya ambil contoh yang ini ya, yang muslim yang terbiasa menutup aurat pakai jilbab gitu ya. Itu akan beda batasan dirinya dibanding dengan anak yang boleh kita bilang di keluarganya tidak menekankan itu gitu. Jadi mereka punya batasan diri yang berbeda. Batasan diri itu dipengaruhi oleh nilai dan norma yang ditanamkan di dalam keluarga dan lingkungan masing-masing. Yang selanjutnya ini ada privasi dan hak atas tubuh. Nah, pada privasi dan hak atas tubuh ini anak kita pahamkan mana batasan yang boleh disentuh, mana yang nggak boleh disentuh gitu. Ini ada di materi tentang privasi dan hak atas tubuh. Dan yang keenam ini persetujuan. Persetujuan terhadap diri kita. Misal ada mau sentuh bahu, itu harus minta persetujuan dulu. Karena ada beberapa orang tertentu, dia nggak suka bahunya disentuh gitu. Jadi untuk menyentuh bahunya harus ada persetujuan dulu. Dan itu memang harus gitu.
harus diikuti gitu. Karena kalau enggak akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam melakukan interaksi. Ya Bapak dan Ibu ya. Yang ketujuh ada keterampilan komunikasi efektif. Ini juga bagian dari topik yang ada di nilai mengenal diri dan hubungan dengan orang lain. Bagaimana kita bisa berkomunikasi efektif dengan orang lain. Yang kedelapan itu ada pertemanan. Yang kesembilan ada toleransi dan menghargai. Ini juga ada kita bahas di dalam kesehatan reproduksi. Jadi tidak melulu nanti tentang reproduksi saja ya Bapak dan Ibu ya. Yang ke-10 ada tentang cinta dan ekspresi cinta. Bagaimana cinta, bagaimana mengekspresikan cinta yang sebenarnya, itu ada materinya di nilai mengenal diri dan hubungan dengan orang lain. Dan yang ke-11 itu adalah keluarga. Bagaimana peran keluarga untuk nilai bisa berhubungan dengan orang lain secara lebih efektif. Begitu ya Bapak dan Ibu. Next Bu Wid. Selanjutnya itu materi yang ketiga. Bu Wid. Sudah, Bu. Next Bu Wid. Sudah, Bu. Sudah saya share. Oh, oke. Di saya belum terlihat. Oke, baik. Selanjutnya di yang ketiga itu ada pertumbuhan dan perkembangan remaja. Untuk saya hilang ya Bu Wid, nggak nampak share screen-nya. Pertumbuhan dan kesehatan remaja. Ini di dalamnya ada 6 topik Bapak dan ini yang pertama ada pengantar tumbuh kembang. Ini kalau saya rasa kita guru ini nggak asing lagi. Ini cerita tentang pertumbuhan dan perkembangan bagi seorang anak dari mulai pengantar tumbuh kembang. Ini topik yang pertama. Topik yang kedua itu tentang pubertas. Yang ketiga anatomi dan fungsi organ reproduksi. Yang keempat itu tentang menstruasi dan mimpi basah. Yang kelima ada mengelola hubungan seksual. Dan yang keenam ada citra diri. Materi pertumbuhan dan perkembangan ini Bapak dan Ibu, ini kan kepada peserta didik kita, bagaimana sih tahapan perkembangan yang akan mereka lalui ketika mereka menginjak remaja. Bagi yang perempuan mungkin sudah mengalami menstruasi, bagi yang laki-laki sudah mengalami mimpi basah, bagaimana mengelola itu gitu. Ini kita pelajari di pertumbuhan dan perkembangan. Next, Bu Wid. Halo Bu Wid. Saya kok nggak nampak Lagi dari sepertinya. screen-nya ya. Bu Widya masih ada kah di dalam room? Terlempar, Bu. Bu Bia bisa share sendiri? Oke, kalau gitu saya share screen dulu bentar ya Bu. Oke. Bentar, saya ini dulu. Kenapa habis? Bentar ya Bu. Saya lihat ambil dulu filenya. Biar saya buka dulu, setelah dibuka baru tinggal di-share kan. Oke. Oke. Bentar ya Bu. Ini kayaknya Bu Widya yang masih share screen. Enggak, Bu. Udah keluar, Bu. Sudah nampak kah Bu? Sudah, Bu. Sudah kelihatan. Oke. Kita lanjut ya Bapak dan Ibu ya. Ya, ini yang selanjutnya kita bahas tentang masalah kesehatan reproduksi. Untuk masalah kesehatan reproduksi ini di dalamnya ada 5 topik. Yang pertama tentang kehamilan, bagaimana proses kehamilan. Yang kedua ada tentang infeksi menular seksual. Yang ketiga itu tentang HIV/AIDS. Yang keempat ada tentang nafkah
dan yang kelima tentang perkawinan anak. Ini yang kita bahas dalam masalah kesehatan reproduksi. Kenapa masuk perkawinan anak masuk di dalam masalah kesehatan reproduksi? Karena biasanya anak yang usia dini ini akan lebih rentan mengalami masalah kesehatan reproduksi. Karena seperti kita tahu sendiri, kondisi fisiknya, kondisi mentalnya ini akan belum siap untuk menjadi seorang ibu dibanding dengan orang-orang yang berada pada usia yang cukup matang, usia dewasa ya Bapak dan Ibu. Lanjut Bapak dan Ibu, yang kelima ini ada materi gender dan pencegahan kekerasan. Pada modul ini ada 5 topik Bapak dan Ibu. Yang pertama gender, apa itu gender ya. Yang kedua tentang kekerasan, pencegahan kekerasan Bapak dan Ibu. Yang ketiga tentang perundungan atau bullying. Ini yang sangat-sangat marak terjadi di kalangan remaja kita Bapak dan Ibu. Hampir, mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau di sekolah saya, ini kemarin sebelum kami sering menyampaikan tentang bullying, tentang perundungan, itu hampir setiap hari ada kasus bullying. Dan sekarang sudah, alhamdulillah sudah jauh lebih berkurang walaupun masih ada. Terutama ini yang paling gencar terjadi di kelas 7 Bapak dan Ibu. Karena mereka masih baru masuk kan, mungkin pemahaman tentang bullying ini juga belum ada. Jadi tingkat bullying di tempat saya, itu khususnya untuk anak-anak kelas 7, ini cukup tinggi Bapak dan Ibu. Yang keempat ini ada keterampilan pengendalian emosi. Jadi di materi gender dan kekerasan, pencegahan kekerasan ini, kita anak-anak diajarkan bagaimana keterampilan dalam pengendalian emosi. Karena umumnya terjadi permasalahan dalam interaksi itu karena kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Dan yang kelima itu ada pemotongan dan perlukaan genitalitas perempuan. Ini biasanya atau kita kenal dengan istilah sunat perempuan ya Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya materi perantik dalam kesehatan reproduksi remaja. Ini ada 3 topik Bapak dan Ibu. Yang pertama ada internet dan kesehatan reproduksi. Yang kedua ada risiko internet dan media digital. Yang ketiga ada internet sehat dan aman. Jadi di materi tentang perantik dalam kesehatan reproduksi ini disajikan materi tentang bagaimana resiko kalau kita berinternet tapi tidak secara bijak gitu. Jadi di sini juga dikasih tahu bagaimana kita menggunakan internet secara sehat dan aman sehingga bisa mendukung kesehatan reproduksi bagi anak-anak kita, terutama anak-anak kita ya Bapak dan Ibu ya. Saya rasa kalau untuk anak SMP hampir semua mereka memanfaatkan internet ini untuk menonton film-film yang kita bilang film film porno gitu ya Bapak dan Ibu ya, yang seharusnya memang tidak mereka tonton, belum sewajarnya mereka tonton gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini kita mengajarkan kepada peserta didik kita bagaimana menggunakan internet yang sehat dan aman. Yang selanjutnya ini ada materi yang ke-7, dukungan dan layanan. Ini terkait ke BK Bapak dan Ibu. Namun bukan hanya BK, kita juga bisa melakukan dukungan dan layanan kepada anak-anak kita. Di dalamnya ada 5 topik Bapak dan Ibu. Yang pertama, keterampilan mengakses layanan dan dukungan. Yang kedua, penanganan masalah remaja di sekolah. Karena kalau kita amati anak-anak remaja kita ini di sekolah kita masing-masing, sebenarnya mereka kalau sekarang lagi Bapak dan Ibu, mereka sudah punya masalah dari rumah mereka masing-masing. Jadi bagaimana kita membantu penanganan masalah yang dialami oleh para remaja. Yang ketiga itu ada pelayanan kesehatan peduli remaja. Yang keempat, dukungan keluarga. Yang kelima, dukungan teman sebaya. Kenapa masuk dukungan teman sebaya di sini Bapak dan Ibu? Karena pada usia
seperti anak-anak kita di SMP, itu dia lebih merasa lebih punya kedekatan emosional atau lebih percaya kepada temannya ketimbang orang yang lebih dewasa darinya. Memang itulah perkembangan jiwa dari anak-anak remaja atau anak-anak seusia SMP ya Bapak dan Ibu. Mereka lebih percaya kepada temannya daripada orang yang lebih tua dari mereka. Baik Bapak dan Ibu, demikian saya rasa yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya sajikan pada kesempatan kita kali ini. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Baik Ibu, terima kasih. Saya yang mohon maaf sekali lagi karena jaringan saya sudah 8 kali terlempar keluar masuk Ibu. Saya ganti wifi, begitu juga saya pakai paket, begitu juga. Jadi mohon maaf kepada para peserta webinar hari ini. Baik, terima kasih untuk Ibu Nggak apa-apa, Bu. Rabiatul Adawiyah yang telah memaparkan materi dengan sangat baik dan sangat jelas. Saya membuka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu peserta webinar yang ingin bertanya, boleh raise hand atau langsung bertanya, dan boleh tulis di kolom chat kita Bapak Ibu. Agar nanti diskusi kita boleh dituliskan di kolom chat Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya rasa lanjut aja dulu Bu Widya Bu Widya ke materi selanjutnya. Jadi nanti kalau ada yang tanya bisa sekalian aja di akhir biar lebih menghemat waktu kan. Kolom chat Bu Ada Widya, ada pertanyaan itu pertanyaan kayaknya. dari Pak Jabat. Iya, yang nanya Pak Jabat tuh Bu Widya. Oh Genawa GPI Wawa ini ya Oh, kan Bu. nanti Pak Jabat, Silvi. itu nanti Bu Silvi yang jelaskan suka duka menjalani case pro di sekolah. Duka-duka dalam melaksanakan case pro di sekolah. Aduh, lumayan banyak ya Bu Silvi. Iya, Ada yang kalau kita ajak temannya nggak peduli gitu ya Bu Silvi ya. Tapi ada sih, kalau saya dukungan teman agak lumayan saya dapatkan. Ada beberapa orang guru itu memberi dukungan penuh ke saya. Cuman kendalanya apa ya? Apa ya Bu Silvi? nanti Kalau kita saya, jelaskan Bu sedikit demi sedikit kita kalau bahas. saya lebih cenderungnya gini sih Pak. Apa ya, suka dukanya ya. Sedihnya kadang kita sampaikan hari ini tentang bullying misalkan. Itu yang paling sering karena memang kasus bullying ini sangat marak di sekolah saya Bapak dan Ibu. Bahkan ada yang sampai kalau bullyingnya itu ketahuannya setelah saya dapat materi case pro Bapak dan Ibu. Jadi mereka anak itu dibully dari kelas 7. Dari kelas 7 ketahuannya di kelas 9, di awal kelas 9. Berarti sudah 2 tahun dia dibully. Itu ketahuannya gara-gara anaknya melawan mungkin terhadap yang membuli, itu dia melawan, dipukulnya gitu, ditumbuk, berantem. Terakhir ketahuan sama kami, kenapa, ada apa kejadiannya, kenapa harus berantem, kami gituin. Habis itu yang dibully ini kayak mungkin udah histeris, terlalu menahan emosi terlalu lama. Ini dia sampai ketika kami tanya itu sampai terisak-isak, sampai napasnya sesak, akhirnya dia pingsan Bapak dan Ibu. Jadi di situ menarik perhatian kami, ini anak kenapa gitu. Kami tanya sama yang membuli, yang mukul, yang dibully bukan yang membuli, karena dia udah emosinya sudah memuncak gitu. Jadi terakhir kami tanya sama yang membuli, dia bilang gini, nggak ada Bu, nggak ada apa-apa. Tadi dia tiba-tiba mukul saya aja nggak tahu kenapa dia pukul. Terakhir berhentilah sampai di situ untuk hari itu. Ngurusi yang dibully, yang pingsan tadi lah dulu. Begitu setelah dia sadar, kami tanya, abang kenapa kok mukul? Kami bilang, saya dibully Bu.
Sudah lama, bertahun-tahun saya dibully. Hari ini saya mau berontak, kata dia gitu. Hari ini saya udah nggak tahan lagi dibully. Saya bertahun-tahun selama ini dibully. Terus kami tanya sama dia, yakin abang dibully? Iya ibu, udah 2 tahun. Masa 2 tahun nggak ada yang tahu? Kami bilang, abang nggak lapor sama guru. Saya lapor pun bu, percuma katanya. Kenapa percuma? Kami bilang, nggak ada yang mau bersaksi buat saya. Bagaimanalah perasaan kita Bapak dan Ibu? Anak-anak kita sampai bilang nggak ada yang bisa dipercayainya di sekolah. Karena kawan-kawannya nggak ada yang mau bersaksi buat dia. Nggak ada yang dukung saya. Berarti sudah sampai sedemikian jatuhnya mental anak itu gitu. Terakhir kami telusuri, kami datangi ke kelasnya. Memang benar Bapak dan Ibu, satu kelasnya tidak ada yang mau bersaksi dukung dia. Berarti kan sudah sangat Ibu kayak mana izin gitu. ada yang bertanya itu Bu, Bullyingnya di itu. kolom chat, dan saya lihat Ibu Novelina Silalahi juga raise hand. Boleh di jauh ini ada Ibu Mariati Sinaga, izin bertanya Bu, mana batasan bullying untuk guru, karena ada pemahaman bahwa guru juga dapat dianggap membuli siswa jika memberikan hukuman, walaupun hanya sekedar peringatan bagi mereka. Guru memang nggak pas ini Bu dari bullying. Kenapa kadang kita suka bilang, kadang kalau dasar bodoh kali kau, udah masuk bullying itu loh Bu. Bodoh kali kau, kan sering gitu ya Bu, guru ya, tanpa kita sadari memang Bapak dan Ibu. Itu sudah apalagi anaknya agak hitam, kau hitam kali, nggak ada rapimu dikit pun. Itu udah termasuk membuli itu loh Bu. Jadi kita sebagai guru memang lebih rentan untuk melakukan bullying ini. Sangat rentan. Seperti kemarin mungkin Bu Mer nggak dapat materi yang ini ya, yang bullying di Nipia Hotel, ada dapat Bu Mar? Ini kita guru lebih sering ini, dan sangat-sangat rentan melakukan bullying. Walau hanya verbal ya Bu ya, hanya melalui verbal, tanpa kita sadari, tanpa sengaja sebenarnya. Kadang kita maksudnya mau bercanda ke anak. Ya, berarti kita perlu ya Bu, Tapi- perlu ada batasan juga supaya perkataan yang sebenarnya ingin kita sampaikan sebenarnya tidak menjatuhnya ke bullying ya Bu. Iya. Baik Jadi- Bu, kita persilakan untuk Ibu Novelina Silalai SPD, boleh buka mic Bu? Boleh. Selamat Silakan, pagi, Ibu. Silakan Ibu. Selamat siang Ibu. Ini saya mau mempertanyakan tentang materi reproduksi ya. Saya saat ini materinya itu yang disampaikan di kelas 9. Bagaimana cara kita ya biar supaya menarik ketepatan saya tuh ngajarnya di Namorambe. Jadi membicarakan hal-hal yang seksual itu masih mereka masih apa namanya gitu ya. Tabu gitu ya Bu. Ada gerak-geriknya nggak nyaman atau bagaimana. Memang saya selalu mengapa ini harus diketahui loh sejak dini. Sebenarnya kalian kalau di masa Jepang itu sudah punya anak 2, ini harus diketahui sejak dini. Bagaimana cara kita lagi Bu menyampaikan materi itu biar lebih mengasihkan, memang benar-benar itu harus dipelajari loh, bukan tabu buat mereka. Terima kasih Bu. Baik Ibu. Ibu tadi bilang Ibu ngajar di kelas 9 ya Bu. Kalau saya lebih enak menyajikan materi tentang kesehatan sistem reproduksi. Ini saya pakai video Bapak dan Ibu. Tapi sebelumnya saya kasih penekanan dulu ke anak-anak. Saya tanya ke anak-anak semua, apakah mereka sudah menstruasi atau sudah mimpi basah. Karena biasanya kalau yang udah mimpi basah udah ini tuh, udah menerawang dia. Begitu kita sajikan gambar dia udah senyum-senyum itu Bu. Kalau saya kasih penekanan, anak kalian gitu udah saya tanya, siapa sudah ya, semua hampir saya tanya itu satu kelas saya tanya. Ada yang belum menstruasi? Ada mimpi basah sudah menstruasi? Berarti abang-abang, kakak-kakak sudah beranjak dewasa. Materi tentang ini perlu abang-abang dan kakak-kakak pahami. Itu yang saya tekankan. Jadi karena materi ini penting, saya bilang,
Jadi kita belajarnya nggak perlu pakai senyum-senyum. Kan biasa begitu kita tayangkan Bu gambar organ atau melihat gambar organnya, sudah lain-lain yang dipikirkan. Betul ya Bu Novel? Ya kan Bu Novelina kan? Begitu kita gambarkan itu sudah langsung menerawang ke kemana-mana pemikiran mereka. Jadi kalau saya itu saya kasih penekanan Bu, abang-abang kakak-kakak sudah dewasa, sudah beranjak ke arah dewasa, dan itu perlu abang-abang dan kakak-kakak pelajari supaya abang-abang dan kakak-kakak tidak salah jalan. Nah, gitu. Kalau saya kasih penekanan seperti itu, Bu. Jadi Oke, Bu. Jadi baru nanti harus saya kita tayangkan video, kasih. Bu. Hmm. Kenapa Bu Novelina? Berarti memang harus kita langsung ke merekanya ya, bertanyanya apakah sudah menstruasi, sudah mimpi basah begitu Ibu ya? Kalau saya itu saya Di tekankan dulu, awal. Bu. Karena kalau dia belum menstruasi atau belum mimpi basah, nggak tahu dia itu, Bu. Kayak nggak menerawang dia, nggak yang lain-lain yang dipikirkannya. Tapi kalau udah mimpi basah, biasanya agak menerawang dia, Bu. Itu yang selama ini saya lakukan ya, Bu. Kalau nggak pernah saya coba sekali, nggak saya tekankan itu di kelas yang lain, nggak saya tekankan kalau mana yang sudah mimpi basah berarti udah dewasa, ini memang harus menjalani ini tapi bukan sekarang. Nah, itu saya tekankan memang Bu. Harus tahu tentang ini tapi bukan untuk dilakukan sekarang. Ini sekedar modal pengetahuan tentang sistem reproduksi yang ada di kita. Nah, itu yang saya tekankan ke mereka. Baru nanti untuk proses pembelajarannya saya kasih video, Bu. Jadi saya nggak jelasin detail begini-begini, nggak. Saya cukup tayangkan video gitu. Ya, baik Ibu. Terima kasih Bu Rabiatul, sudah sangat jelas. Jadi kita perlu ngasih pemahaman kemudian baru kita kasih video pembelajaran. Jadi kita nggak secara gamblang menjelaskan tentang sistem reproduksi itu ya Bu. Iya. Dijelaskan juga Bu secara gamblang, tapi lebih enak melalui video. Jadi mereka lihat, mereka nggak lain-lain lagi yang dipikirkan gitu Bu. Jadi yang pastinya kalau saya kasih penekanan ini memang penting karena mereka pasti mengalami ini gitu. Tapi bukan untuk sekarang, ini cukup untuk menjadi bekal pengetahuan. Mudah-mudahan ketika kita bilang begitu, mereka nggak lebih fokus kok. Nggak ada lagi yang agak senyum-senyum, malu-malu, tunduk-tunduk. Kalau belajar kan biasanya gitu Bu. Begitu kita tayangkan organ reproduksi laki-laki, yang perempuan udah senyum-senyum. Iya, benar. Begitu kita Benar tayangkan sekali, organ Bu. reproduksi wanita, yang laki-laki, wah, ada gitu-gitu. Iya. Sepakat dengan yang dituliskan chat oleh Ibu Iva Yusnita, katanya kalau kita belajar pembelajaran ini tidak usah malu-malu lagi, saya juga perlu memberi penekanan. Ya benar sekali, setuju dengan Ibu Iva Yusnita. Satu lagi nih Bu, sebelum menutup perjumpaan sesi pertama dari Ibu ada pertanyaan dari Bapak Henry Siregar. Sebelum melaksanakan pendidikan Kespro, apakah perlu dilakukan pemetaan dulu terhadap siswa Bu? Atau to the point aja? Gimana nih Bu? Satu lagi nih Bu. Maksudnya pemetaan apa ini Bapak? Pemetaan terhadap siswanya gitu? Siswa, iya. Apakah sudah paham, mungkin begitu? Kalau sepertinya nggak pala harus ada pemetaan. Tapi ini ada GPU kami. Bagaimana nih Bapak GPU? Boleh dibantu jawab Bapak GPU kami? Soalnya ada senior kami di sini Bu Widya. Agak sogan Pak. Butuh penguatan dari senior ini. Izin ya Bu ya. Iya Pak Jabat, silakan Pak Jabat. Permasalahan pemetaan itu biasanya dia kalaupun dipetakan dia melekat seperti pada pemahaman kognitif dia Bapak Ibu. Terdengar Bu? Terdengar tapi kurang kuat Pak Jabat. Dia kalau pemetaan dia terintegrasi dengan kemampuan kognitifnya. Walaupun sebenarnya pada pembelajaran terintegrasi Kespro ini tidak terlalulah istilahnya harus kita petakan. Karena kan sasarannya tidak hanya dalam satu pertemuan itu anak-anak paham. Contohnya nih yang dimaksud dengan integrasi pendidikan Kespro. Kita menyampaikan pendidikan contoh siklus haid atau siklus menstruasi. Itu materi pokok daripada pelajaran IPA, bukan terintegrasi pendidikan Kespro. Yang dimaksud dengan pendidikan Kespro seperti yang sudah disampaikan Bu Rabiatul itu, dia mengawinkan
menggandengkan materi Kespro dengan materi IPA. Contohnya seperti pada materi ekosistem, kita bisa gandengkan ke dalam materi gender, kita bisa gandengkan ke dalam materi nilai dan norma. Contohnya kenapa orang berinteraksi itu sering terjadi gesekan, gesekan yang tidak disengaja, itu karena perbedaan pemahaman melihat sesuatu. Begitu juga dengan kalau kita makhluk hidup yang berinteraksi. Kenapa harimau hidup di hutan yang banyak hewannya, dia gemuk-gemuk? Itu bisa kita padukan dengan materi dia bagaimana manusia itu berelasi. Dia seperti itu. Jadi intinya dia pemahaman Kespro itu dia sebenarnya melekat dengan kemampuan kognitif anak-anak di bidang yang lain. Sama dia, Bu. Daya tangkap dia di materi, contoh di materi ekosistem tadi, itu akan sama kemampuan daya tangkapnya di materi di Kespro-nya. Kira-kira seperti itu, Bu. Tapi yang perlu kita ingat, integrasi ini tadi, dia berbeda dengan materi pure. Kalau sistem reproduksi itu materi pure IPA. Tapi kalau integrasi dia yang dipadukan. Jadi yang perlu diingat dalam integrasi Kespro ini adalah melihat capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran apa yang di materi pure, apa yang mau kita tambahkan untuk dicapai murid tadi daripada materi tersebut. Seperti itu dia, Bu. Nanti saya pula yang isi programnya. Nggak apa kalau Pak Jabat, soalnya Pak Jabat kan ini kami, ketua kami, ya kan Bu Silvi. Nanti Bu, kalau Nanti misalnya kita ada buat seminar, lagi, Bu, di Kombel Kespro. oke. Iya, Nah, jadi itu oke. intinya. Tidak perlu pemetaan secara spesifik. Secara khusus. Karena hasil pemetaan itu pun sebagai bahan kita untuk bermanuver di dalam, tidak terlalu mempengaruhi pada sistem pembelajaran. Karena tidak ada hasil pemetaan itu yang mengakibatkan pengelompokan murid. Tidak, kalau misalnya ada hasil pemetaan yang mengelompokkan murid kan jadi salah ujung-ujungnya kan. Diskriminatif ya Pak Jabat? Iya, dia hanya sebagai bahan pengayaan kita untuk menyajikan materi supaya lebih variatif gitu. Semua dia memuat, yang lambat dia bisa masuk, yang sedang dia bisa jalan, yang kencang daya tangkapnya dia bisa menyesuaikan. Seperti itu dia, Bu. Baik, terima kasih Pak Jabat Pemapa penjelasannya. Jadi nggak harus ini ya Pak Henry ya, nggak harus kita lakukan pemetaan. Kalaupun pemetaan kita lakukan, dia cuma sebagai acuan kita dalam lebih lebih untuk memaparkan materi Kespro-nya dalam pembelajaran kita, mengintegrasikan materi Kespro dalam pembelajaran kita. Bagi ini aja acuan, nggak harus dilakukan pemetaan terlebih dahulu ya Pak Henry. Baik, silakan lanjut Bu ini Bu Wit. Sepertinya terlempar, Bu Widya. Oh, Bu Widianya terlempar. Oke, baik Bapak dan Ibu. Lanjut aja. Atau kita lanjut aja, Bu. Ya, silakan Bu ini Bu Silvi. Ini ada juga ini. Berarti saya Apa lanjut. ini? Beradu paksa jadi pada anak di sekolah, di sosial media marah diberitakan. Kalau tidak melihat berita, tidak mungkin ya, Bu. Kayaknya nggak mungkin. Tidak mungkin. Nggak mungkin dibatasi ya Bu Silvi ya. Kalau nggak lihat berita gitu. Tapi memang anaknya harus dibentengi karena dari 6 materi Kespro tadi ada terkait nilai dan norma. Nah, Oke. nilai ini yang paling berpengaruh Bu Silvi. Saya rasa kalau seandainya nilai dan norma ini memang benar-benar diterapkan di keluarga, benar-benar ditanamkan nilai-nilai yang memang kita bilang mumpuni untuk bagaimana berinteraksi di masyarakat, saya rasa bullying ini bisa kita cegah gitu. Karena memang nilai dan norma ini yang paling berpengaruh dalam interaksinya kan gitu. Ini Izin kalau ya Pak. Bisa sedikit berbagi praktik baik lah ya. Ya silakan Pak Jabat. Di materi bully dan kesehatan reproduksinya. Itu saya mengajar di SMP Negeri 2 Batangku Satu Atap. Jadi setiap mulai tahun ajaran baru,
Yang pertama sekali sekolah itu orang tuanya Bapak Ibu. Anaknya belakangan sekolah. Jadi satu hari itu memang kelasnya kita buat kelas khusus orang tua. Yang pertama kita menyampaikan sama orang tua apa itu bully dan apa itu perkembangan tumbuh kembang siswa. Jadi kita jelaskan perubahan sikap mereka karena mereka sudah beranjak dari masa anak-anak ke masa remaja, perubahan-perubahan psikologisnya. Jadi dia satu hari masa perkenalan sekolah itu memang khusus orang tua yang bersekolah. Nah, dari sini sama-sama kita pahami, khususnya di SMP Negeri 2 Batangkuis, bahwa pendidikan itu dasarnya dari rumah Ya. keluar. Di sekolah itu hanya penguatan-penguatan dan pengayaan. Jadi ternyata bully itu dimulai dari rumah. Bapak yang sering manggil anak si tonggos, ya kan? Nah, bapaknya yang Iya, Pak sering Jabat. membandingkan bapaknya yang sering membandingkan si abangan juara 1, si adean juara 32. Nah, ini bentuk-bentuk bully yang tidak disadari. Jadi kita kasih dulu pengayaan sama orang tua, kita kasih pemahaman baru, sehingga mereka menjadi rekan kita di dalam pelaksanaan kegiatan anti bully. Terus yang kedua permasalahan pemanfaatan Androidnya sendiri, kita ajarin nih orang tua menautkan akun anak ke akun si orang tua. Selanjutnya juga kita ajari si orang tua tadi memeriksa aplikasi apa yang dibuka anak itu di HP Androidnya. Jadi kita ajak orang tua itu memberikan waktu 5-10 menit untuk memeriksa aktivitas anaknya di dunia maya. Itu selama sebulan sampai 2 bulan kita minta laporan dari orang tua, screenshot atau bukti foto orang tua memeriksa aktivitas anak di dunia maya. Mudah-mudahan ada perubahan yang terjadi dan ini juga mudah-mudahan bisa diadopsi Bapak Ibu sekalian sebagai kegiatan untuk mereduksi, minimal dia mereduksi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sekian Bu Pia, terima kasih atas Ya, kesempatannya. baik. Oke. Baik, terima kasih sekali kepada Bapak Mengasih Sejabat yang telah Berarti sharing-sharing tentang kesehatan reproduksi ini. Baik, untuk izin mengeluarkan sedikit Bu Widya. Berarti parenting ya Pak waktu Jabat? kita berikan dengan sangat baik. Ya, baik. Kita akan memulai sesi yang kedua. Kami sampaikan kepada Ibu Sylvia Sabatini untuk melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai kesehatan reproduksi yang terintegrasi ini, Bu. Oke Bu Widya, saya izin share screen ya. Ada Ibu Sylvia, silakan Ibu. Iya, ini dia. Baik Ibu. Sebentar. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, udah gede ya tampilannya ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bapak Ibu, semoga masih semangat semuanya. Hari ini saya kebagian untuk membagikan materi terakhir terkait dengan laporan praktik baik kesehatan reproduksi. Nah, jadi perkenalkan diri dulu, saya guru IPA di SMP Negeri 7 Percusetuan. Nama saya Sylvia Sabatini, dan saya merasa sangat terhormat sudah diajak oleh Bapak Bapak GPU kita, guru pelopor utama kita, Bapak Mengasih Erwin Sejabat. Jadi kegiatannya ini sebenarnya November tahun lalu, 2023. Ini dimulainya untuk GPU-nya setahun sebelumnya. Nah, untuk kami GPM-nya, guru pelopor medianya itu di November 2023. Yang ikut itu ada saya, Ibu Rabiatul, kemudian ada Bapak Roy Dharma. Nah, kegiatannya ini adalah merger dari Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kemarin itu di Jogja, kemudian nanti hari Senin insya Allah akan dilaksanakan di Jakarta terkait dengan rakor selanjutnya. Nah, ini akan saya ceritakan sedikit mengenai suka duka dan apa saja yang sudah kami laksanakan selama menjadi guru pelopor Madya kurang lebih 10 bulan ini. Jadi, gimana ya? Nah, jadi latar belakangnya itu tadi sudah disinggung sedikit oleh Bu Rabiatul. Kenapa sangat penting pendidikan Kespro? Karena memang aspeknya itu sangat mendasar di pembangunan kesehatan masyarakat, terutama bagi remajanya. Dan usia yang sangat disasar itu adalah usia awal-awal pubertas, di mana kita yang mengajar SMP, kitalah sebenarnya benteng utama yang harus membekali anak-anak itu tentang pemahaman kesehatan reproduksi remaja. Dan apalagi yang kita temukan di sekolah biasanya ada angka kehamilan remaja yang cukup tinggi. Setiap tahun Bapak Ibu, saya temukan di sekolah saya pasti ada saja yang hamil. Saya nggak ada. Ada yang hamil, kemudian ada yang putus sekolah. Jadi hampir menjadi rahasia umum itu yang terjadi di masyarakat kita, dan Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten yang angka pernikahan remajanya cukup tinggi. Jangan kaget Bapak Ibu. Kemudian penyebaran penyakit menular seksualnya juga menjadi masalah serius yang butuh perhatian khusus oleh pemerintah. Kemudian pendidikan Kespro ini harus kita berikan secara tepat dan efektif di tingkat sekolah menengah pertama. Jadi untuk GPU dan GPM, kemudian nanti ada GPK yang disasar. Ini masing-masing 10 orang sama saya, 10 orang Bu Rabiatul, dan 10 orang nanti ada Pak Roy. Maksudnya untuk apa? Untuk meneruskan program ini Bapak Ibu. Kitalah yang menjadi benteng di sekolah kita sebagai guru Kespro. Bukan hanya pendidikan IPA saja, tapi ada juga guru BK dan juga guru olahraga. Sebenarnya ada 3 unsur di sini. Guru IPA, guru BK, dan guru olahraga yang bekerja sama sebagai guru Kespro di sekolah. Cuma memang programnya kemarin itu untuk guru PJOK-nya tidak berlanjut. Jadi hanya guru BK dan guru IPA saja dari Deli Serdang yang masih ikut sampai dengan sekarang. Jadi ketika kita sudah memberikan pemahaman yang baik mengenai Kespro kepada siswa kita dan juga terkait dengan gaya hidup sehat mereka, nah mereka nanti akan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak usah jauh-jauh lah Bapak Ibu, untuk hidup sehat aja. Setiap menjadi pembina upacara, pasti kita tanya sama anak-anak, siapa yang sudah sarapan tadi pagi, siapa yang belum sarapan, dan hampir bisa yang angkat tangan itu hampir bisa diprediksi itu nggak sampai 30%. Jujur. Kalau di daerah kita, di daerah saya maksudnya, di SMP Negeri 7 itu sudah hampir ke laut tuh. Kalau dari sekolah saya 5 menit itu udah nyampe ke laut. Jadi kalau pagi banyak yang orang tuanya itu belum pulang, masih di laut. Jadi anak-anak itu tidak dipersiapkan dengan baik untuk pergi ke sekolah. Itu menjadi salah satu masalah. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Nah, tantangannya itu apa? Tadi sudah disinggung juga oleh Bu Bia. Banyak yang masih menganggap tabu, apalagi kalau kami itu daerah pesisir ya, itu budayanya Melayu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi mereka itu malu, mereka takut untuk membahas mengenai kesehatan reproduksi mereka. Jadi tidak harus menjadi guru Kespro sebenarnya. Saya yakin Bapak Ibu di sekolah, ketika Bapak Ibu sudah menjadi orang kepercayaan siswanya, pasti mereka akan bercerita kepada Bapak Ibu mengenai hal ini. Kayak saya gitu kan. Di sekolah itu ketika siswa datang bulan, yang dicari itu saya. Bu, saya datang bulan. Saya mau minta pembalut, Bu, boleh? Atau dia bercerita ada anak yang menstruasinya itu 2 minggu berturut-turut tidak berhenti. Kemudian stop seminggu, lanjut lagi menstruasi. Nah, mereka ceritanya sama siapa? Biasanya ceritanya sama saya. Jadi Bapak Ibu tidak harus menjadi guru Kespro juga. Saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan praktik baik di sekolah dan sudah menjadi guru yang dipercaya anak-anak. Karena guru Kespro ini sebenarnya apa yang dicari Bu Silvi? Nggak ada Bapak Ibu. Hanya rahmatan lil alamin lah yang dicari ya. Pahala ya Bapak Ibu ya. Kemudian banyak remaja itu yang merasa sungkan untuk mengakses layanan kesehatan reproduksi dari puskesmas. Nah ini benar.
Kalau untuk ke puskesmas biasanya mereka takut sekali untuk memeriksakan kesehatannya ya. Seperti yang tadi saya ceritakan, ada anak yang menstruasinya itu 2 minggu berturut, kemudian dia stopnya seminggu, lalu lanjut lagi menstruasi. Nah, kalau tidak kita yang menyarankan, tidak kita yang menggeret, itu nggak akan pergi berobat, Bapak Ibu. Karena nggak semua orang tuanya peduli. Dan mereka menganggap, ah udah nanti makan obat, obat-obat warung loh yang dimakan. Nanti mereka beranggapan itu nanti berhenti sendiri. Padahal bisa jadi itu adalah ciri dari penyakit yang berbahaya. Kemudian jujur di sekolah sebelumnya itu belum ada pendidikan seks yang komprehensif. Jadi mungkin hanya dibahas di materi IPA saja seperti tadi yang ditanyakan oleh penanya kita sebelumnya di kelas 9 di sistem reproduksi mungkin hanya di situ saja dibahas. Padahal sebenarnya kesehatan reproduksi itu bukan cuma membahas sistem reproduksi manusia. Bukan cuma dibahas ketika kelas 9 saja. Jadi Kespro itu ada 6 ini tadi ya, 6 bab yang dibahas mulai dari nilai dan norma, kemudian di nilai dan norma itu anak-anak harus dibentengi pertama mengenai nilai-nilai yang ada di masyarakat, kemudian norma-norma apa saja yang harus dipenuhi. Itu pertama, itu awal bentengnya. Kemudian kesadaran diri atas diri mereka, apa yang mereka punya. Apa nilai mereka, seberapa besar nilai mereka, sehingga ketika menjadi korban bully atau menjadi korban pelecehan, mereka itu bisa berontak, mereka bisa melawan, dan mereka menyadari bahwa mereka punya nilai di dalam dirinya. Itu dia. Nah, kemudian dibentengi juga dengan pendidikan TIK yang baik. Karena internet itu, seperti yang tadi Bu Bia singgung, apa yang di-browsing di handphonenya itu sudah menjadi rahasia umum ketika remaja laki-laki itu biasanya mengakses film-film yang kurang bahan gitu ya, film-film porno. Nah, bagaimana cara untuk mengurangi resiko seperti itu? Ya dikatakan Pak Jabat tadi bahwa menautkan akun siswa dengan akun orang tua. Itu tidak susah Bapak Ibu. Dan siapa admin belajar ID yang ada di sekolah Bapak Ibu itu juga bisa mengontrol aktivitas akun dari siswa yang sudah diaktifkan. Akun guru juga bisa, akun siswa juga bisa. Cuman yang menjadi admin belajar ID haruslah orang yang memang terpercaya, tidak mengutak-atik privasi orang lain. Kita butuhkan bantuannya ketika kita ingin menautkan akun, itu bisa jadi. Nah, kemudian terkadang remaja kita itu merasa tidak nyaman ketika berbicara dengan orang tuanya sendiri, sehingga diperlukanlah kita sebagai guru Kespro yang diharapkan sebagai orang yang dipercaya mereka untuk bercerita terkait dengan kesulitan atau masalah yang mereka hadapi di sekolah. Nah, jadi apa saja yang sudah kami bertiga lakukan di guru IPA. Kalau di BK ada 3 orang juga, ada Ibu Cici, ada Bu Sabrida, dan ada Ibu Veronica. Kalau Bapak Ibu kenal. Kalau di IPA ada saya, Bu Bia, dengan Pak Roy. Apa saja yang sudah kita laksanakan, itu pasti yang pertama melakukan kerjasama dengan Puskesmas. Tidak bisa tidak Bapak Ibu, kita nggak bisa jalan sendiri. Dan kita tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan karena kita bukan bukan pelayan kesehatan, bukan orang kesehatan, Bapak Ibu. Jadi yang kita punya sebagai guru ini terbatas. Mau tidak mau kita butuh bantuan dari puskesmas dan dokter yang ada di situ. Kemudian apalagi yang bisa kita laksanakan? Melaksanakan pembelajaran IPA terintegrasi dengan pendidikan Kespro. Nanti akan ada saya tunjukkan bagaimana sih RPP IPA yang terintegrasi dengan Kespro. Nah, kemudian GPM kami memperoleh praktik pembelajaran yang diberikan oleh Bapak GPU kami, oleh Pak Jabat. Lalu kami mengembangkan media pendidikan Kespro. Ini tadi juga yang ditanyakan oleh penanya sebelumnya, bagaimana supaya menarik, bisa kita buat media pendidikan Kespro agar siswa itu menjadi lebih semangat dalam belajar sistem reproduksi. Nah, ini adalah contohnya yang sudah kami laksanakan. Kalau di sekolah saya, di SMP Negeri 7 Percut, itu puskesmas terdekatnya ada di Tanjung Rejo. Kalau Bu Rabiatul itu di Lubuk Pakam, kalau Pak Roy kalau nggak salah saya di Tanjung Rawa. Kalau untuk Pak GPU, Pak Jabat di mana Pak? Di Batangkuis ada Pak? Kalau nggak salah ke Batangkuis ya. Nah, jadi kita membawa surat tugas tentunya menemui
petugas puskesmas. Di sini ada petugas PKPR, Ibu Juria Sinaga. Di sini awal mulanya bercerita mengenai keresahan, kemudian program dari kementerian, dan apa tindak lanjut yang akan kami laksanakan ke depannya. Kemudian ada penandatanganan MOU antara sekolah dengan puskesmas. Jadi Bapak Ibu, ini kepala sekolah saya, Bapak Dr. Andes Mulaidi. Kemudian di sini ada kepala puskesmas, Ibu Dr. Betty Panggabean, kepala puskesmas Tanjung Rejo. Jadi saling menandatangani MOU kerjasama yang akan dilaksanakan ke depannya. Nah, seperti inilah dia bentuknya Bapak Ibu. Jadi 10 orang GPK kami nanti, inilah gambaran yang akan Bapak Ibu laksanakan di lapangan. Yang bertanya-tanya kemarin ya sudah saya ajak 10 orang, apa yang akan kami laksanakan Bu Silpi? Nah, ini dia kira-kira. Kemudian screening dilakukan oleh petugas puskesmas. Jadi Bapak Ibu, kalau ada petugas puskesmas yang datang, bukan cuman membagi pil tambah darah, kemudian pulang. Kalau seperti itu, mohon maaf, itu salah ya Bapak Ibu ya. Nggak efektif, karena sudah berkali-kali disebarkanlah vitamin itu gitu, tapi tidak ada manfaatnya. Nah, jadi bagaimana supaya efektif? Harus ada dulu, screening dulu, mengenai kadar HB awal dari siswanya. Itu satu-satu dicek ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Jadi di bulan ini misalnya kadar HB si anak ini berapa desiliter. Biasanya itu kalau yang di bawah 8 ya, di bawah 8 itu HB-nya rendah. Jadi kalau dilihat tuh ciri-ciri walaupun anak kami anak pesisir, yang tadi warna kulitnya eksotis ya, nggak boleh kita bilang keling hitam tuh nggak boleh Bapak Ibu ya, itu bully. Biasanya saya bilang, oh kulitnya eksotis, tuh cantik. Walaupun mereka seperti itu, tapi tetap kelihatan pucat. Apakah bibirnya itu putih atau sekitar di kantong matanya ini cekung, kelihatan bahwa HB-nya rendah. Nah, jadi pertama harus dicek dulu kadar HB awalnya berapa. Dan itu dicatat oleh petugas puskesmas. Nah, kemudian bagaimana cara memberikan tabletnya? Kalau kita kasih satu strip seperti ini, alhasil itu biasa kayak mana Bapak Ibu? Biasanya dibuang atau nggak diminum atau ditinggal, biasa gitu. Jadi langkah preventifnya adalah seminggu sekali diberikan langsung di depan kita sehabis mereka sarapan pagi. Sehabis mereka sarapan pagi itu biasanya hari Selasa atau hari Selasa, kadang hari Kamis saya kasihkan 1 butir per anak. Langsung di situ juga diminum. Karena ketika kita bawakan pulang, biasanya nggak mereka minum itu. Biasanya dibuang begitu saja. Nah, kemudian petugas puskesmasnya itu pasti datang lagi 2 atau 3 bulan berikutnya untuk mengecek ulang kadar HB anak. Ya, dan ini khusus anak perempuan ya Bapak Ibu ya. Kalau laki-laki bisa, cuman ini fokusnya ke anak perempuan karena mereka yang mengalami menstruasi. Jadi resiko untuk penurunan HB-nya lebih tinggi. Nah, ketika bulan berikutnya dicek HB-nya, insya Allah sudah meningkat jika memang strategi yang digunakan itu benar. Kalau hanya dibagi saja kemudian orang puskesmasnya pulang, saya nggak jamin ini programnya akan berjalan dengan baik. Gitu. Nggak akan diminum sama anaknya vitaminnya, yakin saya, pasti dibuang-buang. Nah, kemudian ini ada juga screening merokok. Jadi untuk siswa perempuan dan laki-laki dua-duanya di screening apakah mereka sudah terpapar rokok sejak dini atau tidak. Nah, ini yang saya katakan tadi. Di dalam kelas juga yang dibawakan materi Cashpro itu tidak melulu reproduksi remaja yang di kelas 9, tidak Bapak Ibu. Jadi di semua materi itu bagaimana cara kita memasukkan 6 materi pokok Cashpro tadi. Tidak harus langsung 6-6-nya, tidak. Tapi dalam satu topik itu bisa satu materi dulu. Misalnya ini ya, saya bawakan sistem respirasi di kelas 8 semester 2. Nah, terintegrasi Cashpro-nya apa Bu Silvi? Di sini ada materi nilai dan norma, kemudian ada materi keterampilan mengambil keputusan, dan juga ada materi konsep diri. Bapak Ibu nanti kalau mau materinya boleh nanti kita bagi ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini di awal Bapak Ibu yang sudah guru penggerak pasti tahu yang namanya teknik stop. Nah, ketika kita belajar sistem respirasi, di sini di awal saya kasih dulu teknik stop. Saya ajari dulu bagaimana mereka bernafas dengan sadar. Bagaimana mereka menghirup
kemudian membuang, kemudian bagaimana cara mereka menggunakan oksigen itu mengalirkannya ke seluruh tubuh. Nah, dari situ saja dari teknik stop, kemudian saya bawa mereka untuk memahami konsep dirinya. Sambil teknik stop ya, sambil saya tanyakan, sadarilah diri kamu siapa, kemudian apa yang membuat kamu bahagia, tarik nafas, buang nafas, apa yang membuat kamu sedih, tarik nafas, buang nafas, kemudian apa yang kamu inginkan. Nah, jadi diajak anak-anak sambil ngobrol di bawah alam di bawah alam sadarnya ya, gitu ya kira-kira ya Bapak Ibu ya. Nah, habis itu nih dia. Siapakah aku? Apa yang membanggakan dariku? Apa saja yang membuatku bahagia? Jadi di dalam teknik mindfulness ini saya masukkan konsep diri yang ada di Case Pro. Jadi tidak harus melulu ketika belajar sistem reproduksi saja materi Case Pro-nya masuk, tapi bisa di semua materi IPA yang kita bawakan di sekolah. Nah, kemudian ada materi citra diri. Di materi Case Pro itu kan ada tentang citra diri ya Bapak Ibu ya. Apa yang mereka sudah tahu, apa yang mereka tidak tahu, dan apa yang mereka ingin tahu. Kita suruh buat mereka refleksi di depan. Sebelum belajar reproduksi tadi saya tidak tahu tentang ini. Nah, sebenarnya saya masih ingin tahu tentang mungkin reproduksi pula. Respirasi tadi ya, maaf ya. Respirasi di hewan bagaimana? Ada yang nulis begitu siswa saya. Tadinya saya tidak tahu tentang respirasi manusia, kemudian saya ingin tahu mengenai respirasi hewan. Ada kemarin. Dan saya sudah tahu mengenai organ-organ respirasi. Nah, kemudian ada di sini refleksi dari kegiatan hari ini. Biasakan siswa untuk melaksanakan refleksi di setiap kegiatan pembelajaran Bapak dan Ibu. Karena itu terkait dengan materi citra diri. Apa yang mereka tidak tahu, ingin tahu, dan sudah tahu. Dan itu masuk ke Case Pro Bapak Ibu. Ini biasa lah ya Bapak Ibu ya, ada ice breaking di awal dan di akhir. Nah, kemudian ini ada saya sedang memantau kegiatan belajar mereka. Ini kegiatan belajar kelompok. Nah, itu materi yang pertama tadi mengenai respirasi. Kemudian yang kedua saya bawakan di ekskresi Bapak Ibu. Di ekskresi biasa kita belajar ada 4 organ ya, pahat, ginjal ya, kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Nah, yang saya tekankan di sini adalah di saat membahas kulit. Biasanya di sini kan yang kita bahas Bapak Ibu ujung saraf bebas, kemudian ujung saraf yang merasakan panas, dingin, sakit, tekanan. Ya, Bapak Ibu ya. Tapi di sini masukkan juga jangan lupa materi Case Pro-nya. Ada sentuhan baik dan ada sentuhan yang tidak baik. Ajarkan sejak awal anak yang mana bagian tubuhnya yang boleh disentuh dan mana bagian yang tidak boleh disentuh. Ini bukan materi anak TK dan anak SD. Tidak, tapi seluruh siswa dari SD sampai SMA, bahkan sampai kuliah, ini harus diajari. Yang mana yang boleh dipegang, yang mana yang tidak boleh dipegang. Supaya tidak dilecehkan. Kemarin itu kalau tidak salah saya di perguruan tinggi pun, itu ada mahasiswa nih ya, mahasiswa yang sedang bimbingan skripsi, kemudian bibirnya dielus-elus gini sama dosen. Menurut Bapak Ibu, nih dari kolom chat, itu hal yang wajar atau tidak wajar? Yang dialami mahasiswa tersebut. Ketika dosennya mengelus-elus wajah dan bibir. Nah, boleh di komen ya Bapak Ibu ya, di kolom chat ya. Nah, tidak wajar. Bahkan seorang mahasiswa yang sudah di tingkat tinggi itu harus sadar mengenai sentuhan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Apalagi anak SD SMP yang notabene mereka belum dikasih pemahaman. Nah, jadi kita materi ekspresinya itu bukan sekedar lewat saja Bapak Ibu. Masukkan di situ benteng untuk anak-anak kita. Seperti ini. Anak saya yang SD kelas 2 itu sudah tahu. Yang mana yang boleh, yang mana yang nggak boleh. Itu pakai lagu dia ingatnya. Ya nggak apa-apa, yang penting dia tahu. Di sekolah itu kalau mau ke toilet harus ditutup pintunya, harus dikunci. Jangan sampai ada yang melihat. Kemudian bagian tubuh yang tidak boleh dipegang itu mulut, dada, kemaluan, dan bokong. Nah, kemudian mana yang boleh dipegang? Tangan dan kaki. Dan mana yang harus hati-hati itu di bagian sini, di bagian samping sini. Itu harus hati-hati. Gitu.
Bisa Bapak Ibu? Ini kegiatan ketika di kelas kemarin, kegiatan belajarnya, materinya masih sama ya, ekspresi. Nah ini dia, ini praktik baik dari GPU kita, dari Pak Jabat nih. Kemarin itu materinya tentang ekosistem, kalau saya nggak salah. Kemudian batasan diri, dan juga kalau saya nggak salah ini jadinya membahas mengenai fungsi ya, fungsi di ekosistem itu terkait relungnya, kalau saya nggak salah kemarin. Nah, kemudian ini dia. Jadi Bapak Ibu, bagaimana caranya agar yang kita katakan itu diingat selalu oleh siswa kita, materi itu bisa tersampaikan dengan baik. Jangan lupa pakai media Bapak Ibu. Medianya itu bisa apa saja. Yang sekarang lagi booming ini media pendidikan itu yang AI, ada yang ini ya, yang ikut pembatik nih, media pembelajaran interaktif, MPI ya, istilahnya ya MPI ya. Nah, jadi bisa bikin kuis interaktif, boleh dengan bantuan website, boleh dengan bantuan Canva, terserah Bapak Ibu. Jadi kemarin saya buat itu pakai Genially, saya pakai kuis interaktif. Di sini nanti, oh ini dia, ini linknya, nanti saya kasih ya Bapak Ibu ya. Media nanti saya kasih nih, ini apanya, presentasinya. Nanti Bapak Ibu bisa klik ini, dan bisa mencobakan media pendidikan Cashpro yang sudah saya buat. Kalau Burabiatul kemarin kalau nggak salah dia buat komik. Kalau Pak Roy itu kalau nggak salah buat luar tangga. Nah ini dia tampilan kuis interaktif yang saya buat. Jadi di sini ada apa nama organ reproduksi wanita yang menjadi tempat berkembang janin. Nah nanti mereka jawab tuh yang mana. Kalau dia salah nanti kembali ke soal ini. Kalau dia salah ke soal selanjutnya. Nah ini dia siswa saya. Mereka menggunakan media tadi, media pembelajaran. Nah, kemudian kita lanjut ke kegiatan jangka panjang. Seperti yang saya katakan tadi bahwa memberikan tablet FE ke siswa itu gak cukup sekali. Biasanya itu ulangan per 2 bulan, per 3 bulan, dan mereka lihat screening lanjutannya. Apakah HB-nya naik atau tidak. Ini dia orang puskesmasnya datang untuk yang kesekian kali. Inilah fungsi kita Bapak Ibu. Jadi ada kerjasama yang jelas antara puskesmas dan sekolah. Dan ada orang yang bertanggung jawab. Gitu. Jangan nanti orang puskesmasnya datang, ke siapa ya kami kasih? Oh, ke Wakasek, oh lagi sibuk pula gitu. Ke Kepsek, oh lagi sibuk juga. Jadi orang puskesmas ini mau jumpanya sama siapa? Kemudian penanggung jawabnya siapa? Dan apa yang mau dilaksanakan gitu. Syukur-syukur ada Bapak Ibu yang peduli. Jadi nyambung programnya. Dan juga orang BK, pelayanan mereka itu lebih bagus lagi sih saya bilang. Karena mereka masukkan materi BK, kemudian membagi siswanya. Ini nggak boleh digabung sebenarnya Bapak Ibu. Kalau siswa laki-laki sama perempuan itu dipisah ketika ngasih materi Cashpro-nya. Jadi nanti khusus di kelas ini laki-laki, kelas ini perempuan, barulah kalau saya nggak salah kemarin Bu Cici itu ya, dia lakukan penyuluhan mengenai materi Cashpro bekerja sama dengan pihak puskesmas. Oke, nah kemudian ini dia pemberian tablet itu sekarang sudah kegiatan mingguan, jadi langsung diminum di tempat oleh siswa, tidak lagi dibawa pulang. Nah, pembelajaran dari keseluruhan prosesnya itu pasti harus ada pendekatan yang holistik dan komprehensif ya Bapak Ibu ya. Jadi aspek pendidikan seks di sekolah, kita sebagai guru Cashpro kita harus menguasai dulu mengenai materi Cashpro yang akan kita bawakan. Kemudian ada dukungan orang tua. Sebisa mungkin Bapak Ibu yang perannya sebagai wali kelas, yang tadi dibilang Bu Bia, dekati siswanya Bapak Ibu. Harus Bapak Ibu yang menjadi orang tua mereka di sekolah, tempat mereka bercerita. Apakah mereka sedang menstruasi hari ini? Apakah mesnya telat? Apakah mereka pacaran? Kemudian apa yang mereka hadapi di luar? Kita sebagai wali kelasnya dan juga orang tuanya harus peduli tentang siswa kita ini. Mau jadi apa ke depannya anak-anak ini? Kita yang punya andil Bapak Ibu. Lalu kemudian ada sekolah dan komunitas yang menjadi mitra yang kuat. Jadi tidak dilupakan bahwa harus ada kerjasama yang baik antara sekolah dan puskesmas. Kemudian dukungan dari kepala sekolah dan sebagainya.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai praktik baik Case Pro ini. Eh, saya tunggu ya. Saya kembalikan kepada Ibu Widya. Bagaimana Bu Widya? Apakah sudah bergabung kembali? Bapak Ibu, jika ada yang bertanya silakan di ini ya, di kolom chat boleh, raise hand boleh. Oh. Apakah ada yang bertanya Bapak Ibu? Iya benar Bu Nurlela, pendekatan dan konsultasi bersama siswa. Nah, Ibu Ismayanti, bisakah pendidikan Kespro kita kaitkan dengan kegiatan P5? Kalau saya tidak salah itu ada tema Bangunlah Jiwa Raga ya Bu ya. Ibu Isma mana? Kalau Ibu Isma mau raise hand, kita kasih mic. Jadi ada topik Bangunlah Jiwa Raga. Itu bisa Bu, diintegrasikan dengan Kespro bisa. Tapi ingat, bukan mapel IPA saja ya. Kalau sudah masuk ke P5, ini harus integrasi dengan semua mata pelajaran, Ibu. Jadi bukan project mapel, bukan project IPA, tapi project sekolah. Itu. Adakah pertanyaan lagi? Iya benar Bu Sukma, bangunlah jiwa raga. Biasanya nih kalau pagi ada program sarapan bersama. Kayak kemarin di sekolah Bu Biah ya Bu ya. Ada program sarapan bersama. Jadi setelah sarapan, anak-anak disuruh makan tablet FE-nya gitu. Oke. Kita tunggu dulu pertanyaan. Udah ada tuh Bu Silvi, Bu Widianya. Ya, baik. Dengar, Bu. Putus-putus Bu Wid. Tes 1, 2, terdengar suara saya, Bu? Terdengar Bu Widya? Baik, maaf ya Bu, saya sudah 100 kali sepertinya terlempar nih. Saya bolak-balik nggak bisa. Baik, terima kasih kepada Ibu Silvi yang telah memaparkan materi dengan sangat lengkap dan bagus. Di sini ada link absensi ya Bapak Ibu, bisa di absen sekarang. Jadi kira-kira nih kalau ada yang mau ditanyakan.
Bu Silvi suaranya nggak terdengar. Oh iya, maaf ya Bu ya, nggak dibuka mic-nya. Nah, jadi tadi yang saya jawab nggak dengar ya Bu ya? Ya Allah. Jadi anak laki-laki tadi baiknya buang airnya jongkok ya Bu ya. Yang saya baca lebih bagus seperti itu dari segi agama dan kesehatan. Jadi siapa yang mau jadi guru Kespro selanjutnya Bapak Ibu? Apakah ada yang berminat? Tidak Boleh ada bergabung gitu ya sepertinya. Bu Silvi ya. Bu Sukma ini. Bu Sukma, Ibu Widya. Seru loh Bapak Ibu guru Kespro. Oh iya. Jadi saya teringat nih siswa saya yang hamil. Siswa saya yang hamil itu kan nggak sekolah lagi ya Bapak Ibu ya. Otomatis dia keluar gitu. Bukan kita keluarkan pun dia keluar sendiri. Kalau secara peraturan kementerian sebenarnya dia berhak untuk ikut ujian. Dia boleh untuk ikut ujian. Nah, tapi dia sendiri yang nggak mau biasanya. Nah, dan mereka itu ikut ke PKBM. Yang lucunya di Desa Tanjung Rejo itu ada PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ya namanya ya, PKBM Laskar Pelangi. Itu tempat untuk ngambil ujian paket. Saking saya penasaran ya Bapak Ibu, manalah siswa saya yang hamil ini ya gitu. Saya datengin PKBM itu seminggu sekali, saya ikut ngajar di situ. Jadi saya ngajar, ya ketemu siswa yang hamil besar tadi ketemu. Kemudian ada beberapa anak yang nggak bisa baca. Anak kelas 7, ada 3 anak yang nggak bisa baca. Yang 3 bulan pertama saya cari-cari tidak ada. Ternyata setelah itu putus sekolah karena malu dan lanjut ke PKBM. Jadi saya juga ikut ngajar di situ. Jadi boleh tanya nanti PKBM Laskar Pelangi itu yang punya Ibu Suryanti. Jadi saya katakan memang menjadi guru Kespro ini adalah lillahi ta'ala Bapak Ibu. Memang mengharapkan pahala saja. Dan mengharapkan agar siswa kita menjadi anak yang lebih baik. Apakah suara saya terdengar tadi Bapak Ibu? Bisik-bisik ya? Terdengar Bu Silvi. Dengarkan. Oke, untuk absennya apakah sudah diisi semuanya? Ini tidak akan saya bagikan di grup lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi hanya di Zoom ini saja. Karena kemarin ada yang nakal tidak ikut webinar, meminta link absen, jadi kita batasi hanya di sini saja. Ini ya, saya bagi lagi nih linknya. Untuk Bu Widya, apakah sudah bergabung agar kalau tidak ada yang ini bertanya, biar kita tutup saja webinarnya, Bapak Ibu. Sudah Ibu. Oke, Bu Widya. Terdengar Bu? Iya, terdengar. Baik, terima kasih kepada Ibu Silvi dan Ibu Rabia yang telah memaparkan materi hari ini tentang kesehatan reproduksi. Semoga kita sebagai guru, khususnya guru IPA, bisa membentengi siswa-siswi kita agar mereka terhindar dari perilaku dari reproduksi yang tidak kita inginkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber. Sekiranya Oke, sepertinya terlempar Bapak Ibu. Oke, gak apa-apa ya, saya ambil alih ya Bu Bia ya. Nah, jadi hari ini adalah rangkaian terakhir dari 3 hari kegiatan webinar MGMP IPA Deli Serdang. Jadi kami selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir selama 3 hari. Jangan lupa diisi absennya Bapak Ibu ya, apalagi ini absen untuk hari terakhir. Nah, ini saya bagi lagi. Jangan lupa diisi. Absennya tidak akan saya bagikan di grup chat. Ya, Bapak Ibu tidak akan dibagikan di grup WA, hanya di Zoom ini saja. Jadi saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Semoga nanti di kegiatan webinar kedua seri selanjutnya kita bisa bertemu kembali.
Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Kita wabarakatuh. ini ya, Terima kita kasih Ibu-Ibu. kita foto bersama ya Bapak Ibu. Bareng. Sebentar Oke, Bu ini. Silvi. Saya matikan dulu spotlightnya. Nah, oke, Bapak Ibu, boleh dibuka kameranya semua ya Bapak Bu Ibu. Silvi, masih ada yang tanya link absen tuh, Bu Silvi. Oh, ini udah dibagi tadi kan? Udah, bagiin lagi aja, Bu Ini, Silvi. ini saya bagi lagi nih. Oke. Masih sekolah, Bu, masih masuk. Kena sore kita. Oh, iya Pak, nggak apa-apa Pak. Semangat Pak Ya, Ketua. siap, siap, siap. Nah, untuk oh ini ada 6 layar ya Bapak Ibu ya. Layar pertama ya, 1, 2, 3. Oke, kemudian bentar. Untuk layar kedua, 1, 2, 3. Untuk layar ketiga, 1, 2, 3. Busuk Mas ya misalnya. Untuk layar keempat, 1, 2, 3. Untuk layar kelima, 1, 2, 3. Dan untuk layar terakhir, 1, 2, 3. Oke, sudah. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu udah bisa dibuka nih mic-nya sekarang. Mana suaranya Bapak Ibu? Halo, Makasih, Bu. semangat Bu. Buka. Kasih Bu pengarahannya. Terima kasih ilmunya. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya sudah ikut dalam webinar kita. Bu, Mudah-mudahan kita tetap semangat ya. Luar Iya, Pak biasa. Ketua. tambah ilmu kita. Ibu-ibu pematerinya luar biasa. Terima kasih Saya ya jadi Bapak Ibu. Link ya. absennya jangan lupa ya Sampai Bapak Ibu ketemu ya. lagi di webinar selanjutnya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf kami atas nama pengurus kalau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk sertifikatnya ditunggu ya Bapak Ibu ya. warahmatullahi Seminggu paling nggak. Ya, Ibu siap. Ibu Widya. wabarakatuh. Boleh live ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, terima kasih.